tampil untuk beriman, berhijrah, dan jihad. Amanu, hajaru, jahadu. Sebagaimana perintah Al-Baqarah ayat 218. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi nggak boleh sembarangan terjemahan dianggap tafsir kemudian menafsirkan sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas. Menurut saya, memangnya agama menurut kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setaraya di mana saja Anda berada, ada video yang lagi viral di mana Egy Sujana dalam suatu kesempatan sedang berpidato dan sepertinya dia lagi membawakan khutbah Jumat. Ada hal yang menarik dari Egy Sujana karena dia dalam khutbah Jumat kali ini itu membawa materi yang sebenarnya jauh daripada konteks khutbah yang harusnya berisi pesan-pesan iman atau wasiat takwa. Tetapi justru yang dibahas adalah hal yang berorientasi politik. Bahkan Egy Sujana itu main copot ayat ya dan memberikan tafsir tersendiri dengan pemikiran yang dangkal. Dia mencoba menafsirkan ayat tentang amanu hajaru jahadu ya. Dan dia mendesak bahwa pemerintah harusnya presiden itu memberlakukan negara Islam karena ya konstitusi kita sebenarnya memberikan mandat untuk itu. Untuk lebih jelasnya kita akan coba simak seperti apa pidato khutbah yang dibawakan oleh Egy Sujana ini yang sebenarnya cukup menggelitik bagi kita semua. Nah, kalau presiden dari Soekarno sampai Jokowi ini adalah agamanya Islam, DPR-nya mayoritas juga Islam, mestinya sudah berlaku hukum Islam itu, mestinya. Apalagi dijamin di pasal 29 ayat 1, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan agama yang diyakininya. Tapi bagaimana negara menjamin? Saya membela Gus Nur dan Bambang Tri, ditangkap mereka. Bagaimana? Kok tidak dijamin? Padahal menjalankan Al-Quran. Mubahalah, Ali Imran ayat 61 tentang mubahalah. Ini satu contoh bahwa di negeri ini perlu kita bantu agama Allah ditegak, yaitu taat, tampil untuk beriman, berhijrah, dan jihad. Amanu, hajaru, jahad. Bagaimana perintah Al-Baqarah ayat 218. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi kita terlena oleh kepentingan dunia, kita banyaknya takut, kita berharapnya kepada selain Allah, cinta kasih kita salah diletakkannya, maka kita termasuk orang-orang yang fasik, zolim, bahkan tertentu bisa jadi kafir. Nampak ya Egy Sujana ini memberikan materi khutbah yang betul-betul ya sepertinya jauh daripada konteks khutbah itu sendiri yang seharusnya berisi pesan dan wasiat takwa. Dan hal yang lebih menggelitik ini karena beliau itu mencopot ayat ya, memberikan tafsir sendiri dengan pemikiran yang dangkal yang sebenarnya jauh daripada makna substansi daripada ayat itu sendiri yang ditafsirkan secara letter-let. Kita akan coba menyimak bagaimana pandangan para ulama terkait dengan bagaimana seharusnya ayat Al-Quran itu dipahami dan bagaimana bahayanya ketika orang seenaknya kemudian mengangkat ayat lalu kemudian menafsirkannya sendiri ya dengan pikiran-pikiran dangkal yang tidak berdasar sebagaimana yang sudah digariskan oleh para ulama bagaimana tata cara ya memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir yang sudah diajarkan oleh para ulama. Dan pandangan-pandangan ulama ini kemudian menjadi menarik sekaligus yang mementahkan ya pandangan Egy Sujana dan kelompoknya yang selalu memahami ayat-ayat itu secara letter-let ya, secara dangkal jauh dari konteks dan substansi yang sebenarnya. Kita coba simak bagaimana pandangan para ulama-ulama ini. Karena tidak boleh kita dengan serampangan menafsirkan Quran. Kata Rasulullah, man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal bulusnya sendiri, nafsu akalnya saja,
tidak dengan kompetensi ilmu yang mumpuni, silakan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Ayo. Artinya nggak sembarangan kalau kita pengen menafsirkan ya harus hafal Quran dulu, harus tahu. Nggak boleh sembarangan. Terjemahan dianggap tafsir, kemudian menafsirkan sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak? Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Orang yang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca Silahkan. Dan nggak pakai logika, saya pakai Quran. Tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Apalagi kadang-kadang mau nafsir Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Ini kan orang keblinger itu, di neraka jahanam tadi ya begitu itu. Kalau mayoritas negeri ini beragama Islam, harus tunduk dengan Al-Quran. Nah itu model-model manusia. Coba dalam CD dialog kita lihat, itu banyak, itu kan pelintiran-pelintiran ayat. Seenaknya dibawa Al-Quran, dibawa ke orang ini. Siapa yang ngajari nafsiri kayak begitu itu? Ya iblis yang di dalam diri kita itu yang ngajari kita tuh nafsiri seleh, hawa nafsu. Itu salah Pak, keblinger bukan salah, keblinger muter. Untuk memahami Al-Quran harus mempunyai 12 bekal, mulai 12 ilmu, mulai dari ilmu bahasanya, ilmu usulnya, sampai ilmu kemasyarakatan harus ada. Jadi tidak seenaknya orang menafsiri Al-Quran, bukan. Apalagi kadang-kadang menafsiri Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Ini kan orang keblinger itu, di neraka jahanam tadi ya. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Mungkin mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Abi sekarang tidak berjihad dengan pedang, tapi berjihad dengan ilmu. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya, guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Sehingga ada orang berkata jihad itu adalah berperang dengan perangan untuk mengorbankan nyawa. Sebenarnya itu adalah bagian dari jihad. Hanya saja juga harus digarisbawahi bahwa jihad itu harus disesuaikan apa yang Anda lakukan dengan target yang Anda harapkan. Ya sangat jelas apa yang disajikan oleh para ulama ini, bagaimana ya pesan yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, bahwa harus berhati-hati dalam memahami Al-Quran, ya apalagi hendak menafsirkan makna-makna daripada Al-Quran itu sendiri harus berdasarkan kaidah keilmuan ya yang standar ya dalam Islam. Kecerobohan dalam memahami makna Al-Quran, ya menafsirkan Al-Quran itu bisa berujung kepada ya masalah besar yang berdampak fatal karena bisa menyesatkan jamaah atau umat. Ya demikian pula ya ada ganjaran bagi mereka-mereka yang bermain-main ya dengan pemaknaan Al-Quran itu sendiri. Disinilah pentingnya kita mengikuti para ulama yang kredibel, ulama sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi yang memang sanad keilmuannya itu bersambung hingga kepada Rasulullah, yang betul-betul dijiwai oleh ilmu iman dan akhlakul karimah sebagai ulama-ulama yang menyejukkan umat. Ini menjadi penting karena banyak orang yang kemudian dengan mudah dan gampang ya berlagak sebagai seorang ustadz padahal dia sebenarnya tidak kompeten untuk itu. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.